12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan, seperti terjadinya gempa tetapi tidak menghancurkan, hanya menghancurkan patung-patung berhala saja. Api Majusi yang sebelumnya tidak pernah padam, kemudian padam karena Nabi Muhammad SAW ingin lahir. Dan pada malam itu cahaya yang sangat terang berasal dari rumah Aminah, karena detik-detik Nabi Muhammad SAW ingin lahir ke dunia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW yang sangat ditunggu-tunggu oleh umatnya. Para malaikat bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan bersyukur kehadirat Rasulullah SAW. Pohon-pohon ikut rebah dan air laut yang menjadi tenang karena lahirnya baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Beliau lahir ke dunia yang dirawat oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang berusaha merobohkan Ka'bah. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau memerintahkan burung ababil menjatuhkan batu-batunya yang sebagai pembawa wabah penyakit untuk pasukan gajah. Pada waktu itu, bangsa Arab mempunyai kebiasaan menitipkan penyusuan anak-anak mereka kepada perempuan lain, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Pada saat beliau berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk menemui paman-pamannya. Namun, ketika baru sampai di desa Abwa, yakni suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pada saat beliau berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini diasuh oleh pamannya Abu Talib. Pada saat beliau berusia 12 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad SAW ini berniaga ke negeri Sam, dan itu merupakan perjalanan awal bagi Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, pada saat beliau berusia 40 tahun, Allah memuliakan beliau dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya. Di mana sebelumnya Nabi Muhammad SAW ini menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Di Gua Hira tersebutlah beliau mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah berdakwah dan hijrah ke negeri Hambasyah, setelah itu pada tahun ke-10, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW wafat, dan 2 bulan kemudian wafat pula paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib pada usia 87 tahun. Pada bulan ke-11 terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pada tahun 11 Hijriah, Nabi sudah mulai sakit-sakitan. Kala itu, ketika Nabi Muhammad sudah sakitnya semakin parah, Nabi meminta izin kepada seluruh istrinya agar dirawat oleh Siti Aisyah. Jadi, saat itu, Nabi Muhammad dirawat oleh Siti Aisyah. Kala itu, para sahabat dan kerabatnya sangat merasa sedih melihat kondisi Rasulullah yang semakin parah. Kemudian, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, dan Allah pun memberi 2 pilihan kepada Nabi Muhammad, ingin tetap di dunia atau ingin bertemu dengan Allah. Saat itu pula Nabi Muhammad lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Saat itu semua orang menangis terseduh-seduh. Ketika Israel menghampiri Rasulullah, Israel sebenarnya tidak tega. Tapi
Rasulullah sendiri yang memilih pilihan tersebut. Kala itu Israel telah meringankan 7 kali lipat sakaratul maut untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, sungguh sakit sakaratul maut ini. Bebankanlah semua sakaratul maut ini kepada aku, jangan kepada umatku. Kemudian semua orang yang berada di sekitar sana menangis. Pada saat itu, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Muhammad. Saat itulah Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Semua kerabat, keluarga, termasuk istri-istrinya menangis saat itu. Itulah yang dapat kami ceritakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.